Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu
وحسن الأحسان وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, wabil khusus guru saya Saudara Nurul Haji Supriyati, Bapak Muhammad Zuhri Effendi selaku Kepala SMP Negeri 1 Kapongan beserta Ibu yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta staf TU beserta keluarga yang sangat kami hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari Allah, rahmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat yang dengannya alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermuajahah berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini guna melaksanakan acara yang sudah diniatkan oleh keluarga besar SMP Negeri 1 Kapongan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada sanjungan kainat Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, bulan yang kedatangannya sangat kita rindukan, dan bulan yang kepergiannya ditangisi oleh para malaikat sudah berlalu meninggalkan kita. Hari ini kita telah memasuki tanggal 9 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan hari Senin tanggal 1 Mei tahun 2023. Pada kesempatan ini keluarga besar SMP Negeri 1 Kapongan akan melaksanakan acara silaturahmi dan juga halal bihalal yang terangkai susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, acara pembukaan yang berupa pembacaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dilanjutkan dengan pembacaan shalawat nariyah 1 kali, dilanjutkan dengan sambutan iftitah oleh
Bapak Kepala SMP Negeri 1 Papongan. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan puisi. Acara yang keempat Mau'izatul Hasanah berupa hikmah halal bihalal, sekaligus nanti ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ikram Haji Ibnu Supriyadi. Acara selanjutnya hiburan, yaitu berupa hadrah oleh Jamiatul Hadrah SMP Negeri 1 Kapongan, dilanjutkan dengan penutup dan yang terakhir acara ramah tamah. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Billahi ta'ala al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Ananda Yuni kelas 9B. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka 'ailan fa'aghnaa. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-kurabu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa salawatihi wa istasqa ma'amudi wa jil kalimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kedua yaitu sambutan iftitah oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Papongan kepada Bapak Muhammad Zulkifli Effendi SPD. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang saya hormati Ustaz Haji Suryadi, beliau itu ternyata mantan sesepuh di SMP Negeri 1 Lamongan. Alhamdulillah beliau bisa hadir, insyaallah akan memberikan banyak pencerahan kepada kita. Kemudian tokoh masyarakat ya, juga alhamdulillah beliau dan seni hadir ya Pak ya, alhamdulillah setiap ada acara. Kemudian Bapak Wakasek, Bapak Ibu guru, staf TU dan seluruh keluarga yang insya Allah sesuai dengan list kemarin itu insya Allah hampir semua hadir, 95% hadir. Ada beberapa izin ya, terutama Pak Sudi ya, Bu Sudi kemarin itu tidak seperti saya, Pak saya nggak bisa hadir karena sudah rencana awal jauh-jauh itu ke Banyuwangi, jadi beliau berdua dan tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga lancar acaranya. Kemudian Bu Lin itu kemarin saya pikir pulangnya dengan Bu Lina ya, ternyata tidak ya. Bu Lin masih dalam perjalanan ke sini juga, kayak kita doakan semoga lancar juga. Kemudian siapa ya, Pak Rizal mungkin ada acara. Insya Allah yang lain hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kegiatan sekolah. Wabil khusus kepada Ibu Nur Hayati ya, Ibu Nur Hayati sebagai ketua panitia dan tim sesnya yang sudah menyiapkan, merencanakan dan menyukseskan acara pada pagi hari ini. Semoga dibalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa juga saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu guru, staf TU ya, semuanya yang keluarga besar SMP Negeri 1 Lamongan yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena acara halal dihalalkan pada pagi hari ini insya Allah lebih meriah ya daripada sebelumnya. Walaupun mungkin diukur dari sekolah lain yang masa itu meriah ya. Diukur ya, tapi untuk Kamongan sudah luar biasa. Kemarin kita melaksanakan di rumah saya, itu pun banyak yang tidak hadir. Pak saya ini tidak datang ya. Saya apa yang tidak datang ini kemarin ya. Masih banyak Pak saya ini, Pak Fikri, Pak Irfan tidak ada yang datang ya. Dan alhamdulillah sekarang yang datang. Ternyata sampai Kamongan itu kompak ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan semuanya datang. Kemudian terima kasih juga kepada tim Hadra anak-anak yang sudah insya Allah memberikan hiburan rohani ya, karena yang dibaca tadi selawat dan sebagainya. Terima kasih. Ini siapa yang Waji Umi ya? Apa Bu Susi? Bu Susi yang menyiapkannya. Ya terima kasih Bu Susi sudah repot-repot menyiapkan. Jadi seperti itu tuh perlu disiapkan. Terima kasih kekompakannya semuanya. Bapak Ibu begini ya, kita sudah memasuki apa ini ya, Idul Fitri. Kita seharusnya lah untuk saling memaafkan. Kalau berat ya, kalau berat itu katanya ya harus ikhlas ya. Ada cerita bagi saya sebentar aja, karena saya tidak suka ya Pak Haji, saya tidak suka banyak bicara. Depan saya ingin selalu singkat secepatnya. Kalau begini ya, zaman dahulu itu ada katanya pemuda yang punya tetangga yang sepuh ya. Kemudian pemuda itu memanggil yang tetangga yang sepuh, Pak ke rumah saya ada kepentingan. Akhirnya si bapak yang sepuh ini mungkin dua ulama atau apa, datang ke si pemuda dengan senyum ya. Sampai di rumahnya si pemuda bilang, Pak saya sudah tidak punya kepentingan, silakan pulang. Bapak itu pulang lagi. Begitu sampai di rumah dipanggil lagi. Zaman dulu belum ada WA ya, mungkin kalau sekarang di WA. Ke rumah lagi saya. Datang lagi si bapak ini ke si pemuda. Sampai di rumah pemuda itu bilang lagi, maaf saya tidak ada kepentingan, silakan bapak pulang. Pulang lagi. Sampai 3 kali ceritanya begitu. Saya hanya mendengarkan dan membaca.
Nah, ternyata bapak yang sepuh itu tadi, yang ketiganya pun datang dengan senyum kepada si pemuda. Nah, si pemuda kaget. Bapak, kenapa bapak kok mau saya kerjain? Kalau sekarang ya, kok saya kerjain begitu kok mau? Saya panggil datang, kemudian bapak pulang dengan senyum, dengan ikhlas. Kemudian si bapak tersenyum. Anak muda nih, yang saya lakukan mohon maaf ya, tidak ada hubungannya dengan kamu. Oh bisa Pak? Iya betul. Yang saya lakukan itu karena Allah. Saya harus baik kepada tetangga, harus datang kalau dipanggil tetangga itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hubungannya dengan kamu. Artinya apa? Saya melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Jadi saya datang kepada kamu, saya maafkan karena ini wajib saya lakukan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau mari kita saling memaafkan, ya barangkali mungkin kita masih ada rasa tidak rela yang memaafkan karena kesalahannya terlalu besar, ya seperti itulah. Mari kita sandarkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah ya, sehingga mudah ikhlas. Ikhlas itu sangat mudah ketika kita apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena orang lain. Yang terakhir, saya atas nama seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Kampungan menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kepada bapak ibu yang sudah hadir, tolong dimaafkan. Mari belajar dari bapak cerita yang tadi, maafkan ya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau atas nama kita itu berdoa apalagi sudah saya baik, kita masih yang menikah dari belakang misalnya gitu ya. Tapi dengan kita mengingat Allah bahwa semuanya itu kalau kita ikhlas ya karena Allah menjadi ibadah. Mungkin itu yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan yang dirindukan
bersama semanjatkan untuk mencari ilmu dengan mendengarkan mau'izah hasanah, hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Yusuf yang kepadanya kami bersyukur. Ketemu dengan beliau yang sebelumnya nggak pernah kenal, tapi di WA pernah berbicara tentang masalah beliau. Alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terhormat, panitia dan seluruh undangan yang ada, keluarga besar SMP Pekalongan. Sebelum saya sampaikan apa-apa, kalau dikatakan maulid terlaksana, jangan pihak saya. Saya begitu orang pidato, saya bilang kepada panitia teman-teman matanya lain mantan kepada saya. Saya bukan mubaligh, bukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dicoba dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mau menyampaikan perkenalan kedua. Tadi saya sampaikan kepada Bapak sekolah bahwa saya pernah mengajar di sini mulai tahun 1990 sampai 2003. Tahun 2003 waktu itu Bapak kepala sekolah di sini seorang Ibu Suci. Jadi pada waktu Ibu Suci jadi kepala sekolah, saya sudah naikkan dari sini sudah dari pemerintah, baru tidak yang lain. Karena pada waktu itu umur saya sudah 60 tahun, harus out dari kendaraan pendidikan. Alhamdulillah teman-teman masih sedikit ada yang mempertahankan saya di sini supaya jangan langsung berhenti, supaya tetap bersekolah. Saya tidak mau, saya ingin menikmati masa pensiun. Kekhawatiran teman saya takut stres. Alhamdulillah selama 1 tahun saya menikmati masa pensiun. Alhamdulillah stres tidak pernah terjadi. Ala syukur yang saya sampaikan kepada Allah, karena setelah pensiun kegiatan sakit sudah tidak ada. Usah. Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah, kemudian pada tahun 2004 saya melamar menjadi guru GTT di SMP Tidak Panji Gudoman, karena pada waktu itu guru agamanya tidak ada, kepala sekolah yang pada waktu itu Bapak Edi Wijaya. Alhamdulillah saya diterima di sana, dapat SK dari Bupati sampai tahun 2017 awal Januari pensiun yang kedua. Alhamdulillah sampai sekarang masih ditemani Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada masalah minal amidin wal farisi halal bil halal. Mari kita muhasabah, kita self correction, ikra, membaca kembali pada waktu bulan puasa yang kemarin. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah meninggal. 1 tahun yang akan datang, tahu akan datang kembali. Masihkah kita bisa bertemu dengan dia? Apakah bisa menikmati bulan yang barokah, bulan yang penuh membawa maghfirah? Ini yang perlu kita tanyakan, kita muhasabah, kita selektif. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Di situ kita melakukan ibadah, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tanyakan diri sendiri, sudahkah saya melaksanakan ibadah puasa penuh? Kecuali seorang ibu yang mungkin tidak harus penuh. Sudahkah itu kita laksanakan? Alhamdulillah kalau sudah kita laksanakan puasanya, tarawihnya kita laksanakan juga. Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa pahala tarawih tiap malam berubah. Malam yang pertama kalau melahirkan sama seperti ibu yang baru melahirkan. Full terakhir sampai tanggal 30, tanggal 29 kita tetap berpuasa, tetap melaksanakan tarawih full tanggal 30. Ya apa kata Allah? Udkhulul jannata min babi syirk. Silakan kalian masuk ke surga. Mau lewat pintu yang mana terserah kamu. Ini dia. Ana rabbuka wa anta abdi. Kemampuan ini kalau punya sahabat berkata, mungkinkah kita diaku oleh Allah? Ana rabbuka anta abdi. Aku ini Tuhanmu, kau adalah hamba. Nyampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah dalam perintah puasa yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun tidak akan tercapai kita semua. Karena dengan dasar tattaqun kita kembali kepada Allah, kita iman kepada Allah, insya Allah apa yang disampaikan oleh Allah, pengakuan Allah tidak akan kita terima. Jangankan Allah dan mengaku anak buka anak yang bupati bisa berjaya jika keterangan bukti kepada muda Pak Bupati mengenai pada seorang apakah rumah bukan saya bangganya berbiasa ini Bapak Bupati yang mengaku seseorang sebagai kebanggaan. Sekarang Allah yang anak membuka anak aku adalah hamba. Bapak Ibu sekalian yang di mana ada orang yang seperti ini yang aku karena betul-betul takwanya itu takwanya kepada Allah itu betul-betul terjelma dengan penuh keikhlasan. Allah dalam firman-Nya insya Allah dalam Al-Quran surat apa saya lupa bunyinya kalau baik man hamila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanuhyiyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini dia. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat soleh, beramal soleh, melakukan suatu kebaikan, min dzakarin wa unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, bahwa mungkin sedangkan dia itu adalah seorang mukmin, seorang yang takwa kepada Allah, seorang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya Allah, kehidupannya itu di dalam dunia akan menjadi kehidupan, akan diberi hidup yang lebih baik. Apakah ada orang yang hidup dan
Sepertinya beliau tidak mencari rezeki, tapi malah rezekinya yang datang. Ulama, para wali Allah, ibadah hamba-hamba Allah yang soleh, jadi rezekinya yang datang. Aku tolak, masya Allah. Di sini, para nabi yang lalu ayat tadi Allah berjanji di kehidupannya akan lalu zianahum adrahum biasari dimakan dilakukan. Kemudian Allah akan memberikan pahala dan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka. Itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan kemarin betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nyampe lagi di tahun depan, bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang dan penuh dengan barokah. Kalau kehilangan berarti kemarin untuk tak ada bisa malam di kamar dengan kita, tidak bisa bertemu dengan malam kita. Betul tahu apa dia? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia atau kepada dia. Di dalam Al-Quran surat Al-Nur insyaallah ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantasharun. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah ini sudah disebutkan oleh Allah. Kamu, kita ini diciptakan oleh Allah dari turun dari tanah. Dari tanah. Tantashiru biza atau basharun. Kemudian ketika kamu itu menjadi manusia, tantashiru, kamu kemudian berkembang. Kenapa berkembang? Allah menciptakan perkara Isa berubahnya di tahun, menciptakan manusia laki-laki perempuan bergolong-golongan untuk saling mengenal. Akhirnya dari perkenalan itu kemudian terkait menjadi asmati, menjadi suami istri, menjadi pasangan hidup yang kata Allah dalam Al-Quran, taskunu ilaika, supaya kehidupan mereka di dunia itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menciptakan kepada mereka, memberikan kepada mereka rasa cinta kasih sayang. Disinilah kemudian Allah memproses apa yang dikatakan tadi, dan manusia diciptakan dari tanah. Proses penciptaan Allah 3 kali 40 hari dari segumpal darah, kemudian diubah menjadi segumpal darah, kemudian diberi tulang belulang. Ketika berumur 4 bulan, Allah menurunkan roh, meniupkan roh ke alam ruh, ke alam roh yang hidup bersamaan dengan roh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam roh pada jari. Di situ pula Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi kepada kita, kepada manusia yang akhirnya. Di alam arwah sudah ada nama-namanya, sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, semua apa yang akan terjadi kepada manusia sudah ada. Film
filmnya sudah selesai dicetak. Sekarang tinggal mainnya. Kita hanya tidak tahu main kita ini seperti apa. Bila dibuka apakah sepuluh tidak mampu lagi. Kalau kena celaka baru jelas. Tadi ada teman saya yang bertanya, kemarin sudah ada yang bertanya tentang masalah kenapa terjadi seperti itu, kenapa seperti itu. Semua sudah masalah rezeki, masalah ini, masalah semuanya. Bahkan kematian pun ini juga diatur. Tidak bisa kematian, tidak bisa diubah. Allah menentukan 60 tahun, 80 tahun. Tidak bisa. Tapi masalah yang lain, masalah nasib, masalah qadar, mu'allaq, takdir mu'allaq, ini tergantung kepada kita semua. Kalau manusia itu mau berusaha, insya Allah Allah akan dapat memudahkan. Bapak Ibu sekalian yang dimudahkan oleh Allah, kita di dalam melaksanakan kehidupan dunia ini yang punya tanggung jawab terhadap anak didik, untuk tanamkan misi Islam yang Bapak punya terhadap anak. Apa? Kalau tidak berusaha untuk memisikan agama, saya ingat saya pernah di sini sekitar 12 tahun. Saya pernah membiasakan anak yang masuk kelas membaca Asmaul Husna. Malah saya mewajibkan anak kelas 1, kelas 1, kelas 7 ini wajib hafal Asmaul Husna, wajib. Kemudian kelas 2 saya mewajibkan anak untuk bisa berzikir pada sholat sampai berdoa. Saya beri teks, saya tulis teks tahapan zikir pada sholat. Alhamdulillah, saya terangkan juga di undangan seperti itu sampai sekarang masih tetap berjalan. Tidak tahu di sini, mudah-mudahan Asmaul Husna itu penting sekali, dibangun dari kelas, dibangun dari kantor. Anak-anak tinggal di kelasnya masing-masing. Insya Allah dengan barokah Asmaul Husna, dengan barokah perbuatan kita yang ikhlas karena Allah, sekolah kesepian di kampung ini akan dipercaya oleh masyarakat. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira itu yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dibagi dengan Bapak, dengan pelajaran pada diri saya sendiri. Bukan hanya bisa bicara, tapi juga bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kekeliruan dari diri saya sendiri, kalau ada di video semuanya bisa dikatakan dari Allah, mohon maaf. Mudah-mudahan semua dijauhkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecil ke angken, tidak ada kecil, bosan kita. Boleh sampai sampai kita. Kan apa yang disampaikan oleh Bapak Cari orang baik formal. Kita Fatihah kita karena kita beri Fatihah kepada seluruh orang-orang yang pernah berjasa di sekolah, baik kepala sekolah, semua sekolah yang pernah meningkatkan
prioritas sekolah ini mudah-mudahan semuanya nanti amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kita semua, wafalallahu lahum, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Fatihah kita khususkan kepada almarhum yang pernah berguna di sini, menugaskan berjuang untuk meningkatkan sekolah ini. Amal ibadah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah. Segala dosa-dosa yang mudah-mudahan diampuni. Kepada kita juga mudah-mudahan oleh Allah, kepada yang memiliki kekurangan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang rezekinya kita lagi kepada Allah dan yang masalah rezeki tapi memang seperti keberadaannya mudah-mudahan diikat oleh Allah. Allah akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqdiran wa taqdiran Semoga semuanya menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini ditutup, mari kita saksikan bersama penampilan dari Jemaah Khotrah SMP Negeri 1 Kabupaten
Oh, pwede tayo buka. Ano wahil na jo? Kalau kabar ada sejarah benih arah halal
lebih halal bandingkan dengan orang Tedung. Gua kan belah Bu. Kenapa Tedung? Antar Tedung. Pak, Bu. Iya. Daripada hadir. Pak, antar Tedung, Mbak. Berapa, Pak? Iya. Lagi. Yang Pak itu dulu ya. Ini duduk ini. Ada tubuh. Guys, Mbak Sofi ki nyalai tatanan iki. Sofi, kita ambilin dah. Nih. Ya Allah, Li. Ya Allah. Awas ya. Awas tangan. Itu es buah. Bawa es buah. Mau Mbak aku? Gelas. Gelas. Oh, dua ini. Nah, yuk, dah yuk. Ayo. Oh, macet lah. Kurang ya sih kan? Ini nak. Gesek saya tak video kan. Mereka lampu ya. Iya ini enak tak. Ada Bu Piping Kusuma jana. Ayo sini. Jana Bu Piping Kusuma. Ayo si konsumsi. Si konsumsi pelayanan diutamakan. Juara sana. Mana? Mana lebih ngocak ya. Berarti tak orang ngari lah. Cocok ya di bagian pakaian. Ya. Ais. Iki metu nek wis maem sita iki lho. Oh iki lho. Bebe minta ini. Oh ya bener. Wah, makan mana? Awas Pak Tohir. Han, nggak usah malu-malu Han. Nggak usah malu-malu Han. Sampai makan kikil Tohir ya. Iya tuh ada kikilnya loh. Tanda Bu Yulin cakna. Paninga soko paninga ya. Teres foto. Tolong ya. Bisa jaga. Enggak usah rame-rame ya. Coba. Baca. Nggih. Bapak makan kacang. Ponggongnya. Apa? Iya, Ini kayak enak ya. Enak kan ya? Kok enak? Itu waktu buka. Iki jenenge es apa iki? Yul, makan lagi dia Yul. Yul. Oh. Aduh. Menaik kudungku lah. Hai. Ayo semuanya kebagian. Orang deh. Nice. Ya. Oh, konon lah orang dari Aceh uang lo. Nice. Tutup. Ini mana tiga masak.
Wah. Kaldu khas Bondo lo ya. Ayo dihabiskan Nila. Ngopo kae, Wel? Niku di pintu-pintu aja cici ngono. Gitu loh maksudnya. Ini momennya susah dicari nih, Pak. Berarti yang tahun kemarin nggak datang. Iya kan di Cewek terkenal ya moto. Itu pirang kan. Oh iya. Kan aku ada video. Maaf Mau kemana dek? Mau kemana? Iya. Oh iya, terima kasih ya. wes ketok lah. Oh, sampean nih teko wis wae maem baru teko. Oh, jan kok. Yo kok ngerti lek wayahe